menceritakan tentang seorang anak SMA bernama Lin atau nama aslinya yaitu Lintas. Anak ini adalah seorang anak yang ceria, suka berteman, namun dia tidak menyukai lawan jenis. Kenapa begitu? Karena kepergian ayahnya yang meninggalkan dia dan ibundanya membuat dia tidak menyukai lawan jenis. Lin mempunyai teman bernama Jo dan Putri. Jo adalah teman SMA Lin, sedangkan Putri adalah teman dekat Lin yang pernah hilang. Jo dan Lin menyukai seorang laki-laki yang sama, yaitu bernama Nando. Mereka hampir pecah persahabatannya karena hanya menyukai satu orang laki-laki yang sama. Begitu juga dengan ibunda Lin dengan ibunda Putri. Mereka dulunya adalah sahabat dekat, namun karena menyukai laki-laki yang sama, yaitu ayahnya Lin, mereka menjadi pecah. Pada suatu hari di sebuah kafe terdapat dua gadis cantik bernama Natasha Keluti yang biasa dipanggil Aca dan sahabat dekatnya yang bernama Amanda. Saat mereka hendak memasuki kafe, mereka melihat ada seorang pria yang sedang bermain ponsel dengan telepon di telinganya. Saat mereka melihat itu, Aca yang bersias melototkan matanya dan mulai berbicara kepada Amanda. Amanda, dia Iqbal kan ya? Iqbal Buan Afridi. Iqbal pernah satu camp olimpiade dengan Aca. Seketika Aca mulai jatuh cinta kepada Iqbal karena itu. Ya gimana nggak jatuh cinta, Iqbal sendiri memiliki karakteristik yang cuek, pintar di akademik, dia juga tampan dan lincah dan juga tinggi, pokoknya tipe idaman Aca. Sedangkan Aca sendiri memiliki karakteristik yang baik, cinta, cantik, dan juga mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari setelah itu, Aca memutuskan untuk pindah sekolah agar bisa satu sekolahan dengan Iqbal. Yang dimana awalnya Aca adalah anak SMA Tribuana dan mulai sekarang dia adalah anak SMA Arwana. Hal ini membuat Aca semakin mudah untuk mendekati Iqbal secara ugal-ugalan. Namun hati Iqbal begitu sulit untuk diluluhkan oleh wanita manapun termasuk Aca sendiri. Aca selalu menyapa Iqbal, mendekati Iqbal, mengejar-ngejar Iqbal, bahkan setiap hari selalu meletakkan coklat dalam tasnya Iqbal. Hati Iqbal begitu kokoh dan malahan mengeluarkan kalimat wanita murahan kepada Aca. Seketika Aca begitu sakit hati mendengar kalimat itu keluar dari mulut Iqbal, orang yang dicukainya sendiri. Namun bodohnya Aca nggak menyerah begitu saja. Dia terus mencari cara agar Iqbal bisa mencintai Aca kembali. Karena Aca memiliki prinsip, kalau Aca nggak suka, dia nggak bakalan mau, tapi kalau Aca suka, dia bakalan kejar sampai dapat. Aca selalu melihat prinsipnya itu, dan dia terus mengejar-ngejar Iqbal dan terus memperjuangkan cintanya Iqbal. Namun beberapa bulan kemudian, Iqbal mulai memiliki perasaan kepada Aca. Karena bagi Iqbal, cuma adalah satu-satunya wanita yang membuat Iqbal bisa merasa kehilangan karena tidak diganggu oleh Aca lagi. Iqbal pun mulai menyatakan perasaannya kepada Aca dan Aca juga menerima cintanya Iqbal. Aca begitu bahagia karena perjuangan Aca selama ini tidak sia-sia. Iqbal dan Aca pun mulai berpacaran saat itu. Cerita pun selesai. Kita bisa mendapatkan amanat tentang pentingnya sikap pantang menyerah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pagi semuanya. Saya akan menceritakan novel yang sudah saya baca yang berjudul Beranda Bandung karya Jiwa Raga. Nama tokohnya ada 5, yaitu Arugo, Caden, Lizar, Saka, dan Fiona. Langsung aja kita masuk ke cerita ya. Saat Arugo sedang menikmati langit sore, tiba-tiba ada suara motor yang berisik dari arah markas mereka yang bernama Bandrex. Karena Arugo merasa sedikit kesal, jadi dia menghampiri asal suara itu. Dia melihat 3 orang anggotanya yang sedang mendengarkan salah satu dari mereka yang bercerita. Karena Arugo penasaran, Arugo pun mendengarkan isi cerita dari mereka. Dari Saka bercerita bahwa dia berjumpa dengan geng Bertoska di Nomaret dan dia sangat bersyukur tidak menggunakan jaket Bandrex karena jika dia menggunakan jaket Bandrex dia akan dikeroyok. Dan teman-temannya pun merasa lega dan mereka lanjut bercerita dan bercanda-canda. Beberapa waktu tiba-tiba Arugo mendapat pesan dari ibunya yang menyuruhnya segera pulang karena ibunya telah memasakkan dia makanan. Arugo pun berpamitan pada teman-temannya. Ternyata dia tidak pulang tetapi menghampiri kekasihnya yang bernama Fiona. Karena ia tahu Fiona ingin sekali makan martabak dan ia pun membawakan Fiona martabak. Sampai dia di rumah Fiona, dia pun memberikan martabak itu dan Fiona pun menerimanya. Fiona sedikit panik dan terburu-buru masuk kembali ke dalam rumah Fiona. Karena Arugo merasa sedikit curiga, Arugo pun penasaran dan mengintip dari sebalik jendela rumah Fiona dan Arugo pun melihat ada seorang lelaki yaitu selingkuhan Fiona. Arugo pun kecewa dan ngebut bawa motor di perjalanan pulang dan dia kecelakaan dan mengalami cedera di kaki sehingga kakinya pun putus. Sekian cerita yang aku saya sampaikan. Halo semuanya. Saya akan menceritakan
ayah dan ibu.